Domo minasan konnichiwa, kochira Kevin des Pinipin Channel Yokoso. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pinipin. Oke, hari ini aku mau sharing tentang GFT Basic. Nah, GFT Basic ini adalah salah satu ujian untuk mengukur tingkat kemampuan berbahasa Jepang teman-teman semua. Nah, untuk hasil dari GFT ini, sertifikatnya bisa digunakan untuk apply visa Tokuteki no. So, ini penting banget ya teman-teman yang mau ikut Tokuteki no, harus lulus nih ujian GFT. Nah, sedikit cerita, aku ikut GFT ini pada Maret tahun 2020 lalu. Ya, waktu itu belajarnya itu belum selesai ya. Jadi aku mulai belajar ini kan Januari 2020 dan baru belajar 2,5 bulan. Saya lupa, mungkin sekitar bab 30-an atau 40-an, buku Mina 2 itu belum selesai ya. Dan aku nekat aja ikut tes dan hasilnya adalah seperti ini. Ya, walaupun enggak sempurna, tapi udah lumayan lah ya untuk level pemula yang langsung ikut tes, padahal belajarnya belum selesai, modal nekat aja, dan beruntung banget bisa dapet poin yang ya lumayan, 230 per 250. Nah, oke. Selain GFT, ternyata ada sertifikat lain yang diakui juga nih untuk apply visa Tokuteki no. Salah satunya adalah GLPT dengan level minimal N4 ke atas. Nah, terus apa sih bedanya GLPT dan juga dengan GFT Basic ini? Nah, kali ini aku mau sharing ke teman-teman. Ada beberapa perbedaan antara GLPT dan juga GFT. Yang pertama adalah sertifikat GLPT itu memiliki cakupan penggunaan yang lebih luas. Ya, selain kerja, GLPT juga bisa digunakan untuk mendaftar universitas, ya, Daigaku ya, buat teman-teman yang habis Nihongo Gakko itu harus ambil ujian GLPT dulu, baru bisa nanti lanjut ke Daigaku. Nah, selain sekolah, selain kuliah mungkin kerja visa engineering, ya, itu juga bisa pakai GLPT. Kemudian untuk kerja di perusahaan Jepang ada di Indonesia juga pakai GLPT. So, GLPT ini penggunanya lebih luas. Sedangkan untuk GFT, emang pada dasarnya GFT ditunjukkan untuk visa Tokuteki no aja. So, ya, untuk teman yang mau daftar universitas itu nggak bisa pakai GFT ya. So, itu nggak bisa. Jadi harus pakai GLPT. Nah, yang kedua, biaya GLPT itu relatif lebih murah dibandingkan dengan GFT. Ya, untuk GLPT rentang biayanya itu 100 sampai 200 ribu tergantung dari level yang teman-teman ambil. Sedangkan untuk GFT Basic itu biayanya sekitar 450 ribu. Ya, untuk GFT sekitar 450 ribu. Wah, biaya ini cukup mahal dibandingkan dengan GLPT. Oke, nah selanjutnya waktu penyelenggaraan. Yang nomor 3 ada waktu penyelenggaraannya itu berbeda. GLPT ini setahun cuma 2 kali teman-teman. Ya, perlu dicatat setahun cuma 2 kali. Jadi di bulan Juni dan di bulan Desember. Oke. Nah, sedangkan untuk GFT Basic itu setahun bisa sampai 6 kali. Itu ada di bulan ganjil ya, berarti bulan 1, 3, 5, 7, 9 dan juga 11. Nah, buat teman-teman yang pengen ikut Tokuteki no, saran dari saya adalah kejar GFT. Kalau GLPT dirasa masih jauh jadwalnya, lebih baik pilih GFT aja. Tapi untuk sekarang di kondisi pandemi seperti ini, mungkin ada beberapa tempat atau semuanya itu mengalami perubahan jadwal ya. Misalnya jadwalnya harusnya bulan 9 ada tes, malah diundur lagi. Nah, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah lokasi ujian. Untuk lokasi ujian GLPT tentunya lebih banyak. Di kota-kota besar itu ada, seperti di Medan, di Palembang, di Bandung, Jakarta, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk GFT
GFT itu sendiri tempat ujiannya itu terbatas ya. Itu adanya di Jakarta, Bandung, dan kalau nggak salah Surabaya ya. Saya lupa ingat. Pokoknya hanya sedikit aja kotanya dibanding dengan GLPT. Oke, dan selanjutnya adalah metode ujiannya. Untuk metode ujian GLPT itu dia pakai kertas ya, jadi kayak ujian UN gitu, ujian negara dipakai kertas. Sedangkan untuk GFT dia lebih modern teman-teman, dia pakai sistem komputer. Jadi dia pakai komputer, teman-teman tinggal pilih-pilih aja jawabannya, ntar tinggal di submit aja deh gitu. Dan untuk yang keenam adalah level ujian. Untuk GLPT sendiri dia terdiri dari 5 level, dari N5 sampai dengan N1. Oke. Nah, untuk GFT sendiri dia hanya ada satu aja, yaitu level A2 yang setara dengan N4. Oke, yang ketujuh adalah waktu ujian. Nah, waktu ujian GLPT ini lebih panjang teman-teman ya. Lebih panjang, lebih lama, dan dibagi setiap sesi itu berbeda-beda. Misalnya yang sesi pertama itu ada Mojigoi, dikasih misalnya 25 menit. Nah, nanti selesai baru lanjut ke Bunpo Dokai, itu mungkin 40 menit, dan selesai nanti lanjut lagi ke Dokai 30 menit, nah misalnya kayak gitu. Nah, untuk GFT itu enggak kayak gitu ya teman-teman ya. GFT itu dikasih waktu 60 menit untuk semua bagian. Jadi ada Mojigoi untuk ujiannya hampir sama ya, ada Mojigoi, ada Bunpo, ada Dokai, ada Chokai ya, pokoknya semuanya ini dikerjain dalam waktu 60 menit. Dan jumlah soalnya ini GFT ini lebih sedikit ya. GFT cuma 60 soal, sedangkan GLPT itu lebih banyak. Yang artinya GFT ini satu soal itu 1 menit. Wah, cepet banget ya. So, teman-teman harus fokus belajarnya agar bisa menjawab soalnya itu dengan cepat, sehingga nggak kelamaan tuh habis waktunya di situ. Oke, selanjutnya adalah ke-8, pengumuman hasil ujian. Nah, untuk GLPT sendiri pengumuman hasil ujiannya ini lebih lama teman-teman ya, butuh beberapa minggu bahkan beberapa bulan untuk hasilnya keluar. Karena apa? Pemeriksaannya ini kan metode ujiannya kan pakai kertas, jadi diperiksa tuh manual. Sedangkan untuk GFT basic ini dia metode ujiannya adalah komputer based, dan hasilnya bisa langsung keluar ketika teman-teman udah selesai jawab nih, udah selesai pilih semua, submit, hasilnya langsung keluar beserta dengan skornya yang menandakan teman-teman goukaku kah, fugoukaku kah, nah, lulus atau enggak gitu ya. Jadi langsung ketahuan saat itu juga. Makanya kenapa GFT itu lebih tinggi biayanya dibanding dengan GLPT. Nah, untuk sertifikatnya sih sama-sama butuh waktu ya. Untuk GFT saya kemarin itu kalau nggak salah sekitar 1 minggu sampai 2 mingguan ya, 1 sampai 2 mingguan untuk sertifikatnya dikirim ke kita, sehingga kita bisa buka, kita bisa print. Nah, oke, udah kayak gitu. Ada 8 perbedaan nih antara GLPT dan juga GFT. Dan kalau ditanya bagusan yang mana, keduanya sama-sama bagus. Dan dan teman-teman yang menentukan gitu, teman-teman maunya ke arah mana nih, misalnya mau kerja kah, mau sekolah kah, mau Tokuteigino, mau engineering atau apa, teman-teman silahkan tentukan sendiri kebutuhan teman-teman, sehingga nanti sifat ujiannya ini mengikuti dengan pilihan teman-teman gitu. Oke, video kali ini sampai di sini aja dulu teman-teman. Misalnya kalau ada yang pengen tanya-tanya tentang GFT, boleh silahkan komen aja, karena aku udah ikut GFT juga kan, udah pernah ikut, so aku ada sedikit pengalaman yang bisa dibagikan ke teman-teman ya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jajah.